Hai, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Simon Hakim Christian dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah definisinya adalah sebuah teks yang di dalamnya memuat cerita dan menjelaskan mengenai suatu fakta atau suatu kejadian yang terjadi pada masa lampau yang akhirnya menjadi sebuah latar belakang atau asal muasal yang mana kejadian tersebut terdapat nilai sejarahnya. Kemudian saya akan menjelaskan perbedaan dari teks cerita sejarah dan teks sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang berisi karya imajinasi atau cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat tersebut. Kemudian teks sejarah adalah teks tulisan yang berisi cerita, kejadian, atau peristiwa yang benar-benar pernah terjadi pada masa lampau. Kemudian saya akan menjelaskan dari struktur dari teks cerita sejarah. Yang pertama ada orientasi. Pada bagian ini berisi pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, sudut pandang, dan juga hubungan daripada antar tokoh. Yang kedua adalah pengungkapan konflik. Pengungkapan konflik mulai menceritakan peristiwa atau kejadian yang akan menimbulkan suatu konflik nantinya. Yang ketiga adalah konflik. Pada bagian ini menunjukkan konflik atau masalah yang mulai semakin rumit. Yang kemudian adalah komplikasi. Komplikasi, konflik yang muncul sudah mulai memuncak atau tahap klimaks. Kemudian ada resolusi. Konflik yang tadinya sudah mulai memuncak sekarang mulai mereda atau meredam dan akan menceritakan akhir dari suatu masalah tersebut. Yang kemudian ada koda. Koda ini berisi penyampaian sebuah pesan-pesan dari cerita tersebut. Kemudian ada ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu menampilkan latar masa lalu. Yang kedua, berbentuk teks cerita ulang. Yang ketiga, disajikan secara berdasarkan urutan waktu atau secara kronologis. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal. Dan yang kelima, ialah isinya dapat berupa fakta, dapat juga berupa fiksi dengan latar cerita berupa fakta. Yang terakhir ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama ada menggunakan kata ganti orang ketiga. Yang kedua menggunakan keterangan waktu atau masa lampau. Yang ketiga menggunakan keterangan tempat. Yang keempat menggunakan konjungsi temporal atau waktu. Yang kelima menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Yang keenam menggunakan kata kerja mental. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan singkat tentang teks cerita sejarah. Jika ada salah pengucapan kata, saya minta maaf. Terima kasih, salam sejahtera buat kita semua.